Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 1576. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terlalu keras. Jika dia berada dalam posisi setengah langkah transenden yang normal, dirinya akan jatuh dengan pedang Kincen. Itu mungkin tidak akan bisa bertahan. Tetapi juga jika dipikirkan, itu memang benar bahwa orang kuat di ranah transenden dapat melintasi lautan kosmik, dan kekuatan biasa tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali. Jika bukan karena Kincen memiliki kekuatan darah guntun untuk bisa menghancurkan segalanya, jika itu digantikan oleh orang lain, dia bahkan tidak akan bisa memotong sehelai rambut pun dari ahli transenden. Bunuh, kata Kincen. Niat pedang Kincen berkobar dan dia menyerang lagi dengan liar. Tes. Sial, apakah menurutmu aku tidak bisa berurusan denganmu? Kata praktisi dari klan kegelapan itu, dan boom. Pada saat ini praktisi dari klan kegelapan itu tiba-tiba meraung dan napas yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan ranah transendensinya langsung dibakar. Duar, ketika praktisi kegelapan di ranah transendensi itu membakar asal-usulnya, seluruh lautan kosmik pun mendidih. Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik tampak membentuk tsunami besar, melonjak langsung menuju Kincen dan yang lainnya. Tidak baik. Ekspresi Kincen dan Xiao Supreme berubah drastis dan mereka buru-buru menempatkan pagoda Huang Tian dan pagoda Guyut tepat di depan mereka. Lalu dengan keras, gelombang tak berujung menelan Kincen dan Xiao Supreme, membuat Kincen dan Xiao Supreme terbang jutaan kaki jauhnya ke belakang dalam sekejap. Kedua orang itu mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Kincen, orang ini gila, dia benar-benar membakar sumbernya, kata Xiao Supreme. Xiao Supreme berkata dengan ekspresi jelek, orang kuat di ranah transenden sudah jauh lebih unggul daripada mereka, dan dengan sumbernya langsung dibakar, kekuatannya akan meningkat beberapa kali dalam sekejap. Awalnya meskipun Xiao Supreme dan Kincen saling menekan dan bertarung, itu hanyalah penindasan sederhana. Namun sekarang, praktisi klan kegelapan itu sebenarnya pecah dengan membakar asal-usulnya, dan mereka berdua pun langsung menjadi tidak tahan. Tidak bijaksana untuk bertarung melawan orang di ranah transenden yang bahkan ingin bertarung sampai mati, bahkan jika dia bisa melukai atau membunuh pihak lain dengan serius. Namun mereka berdua juga mungkin akan menderita banyak korban. Pergi. Dengan teriakan tajam, Xiao Supreme menggunakan kekuatan ini untuk berbalik dan bergegas langsung menuju ke kedalaman laut kosmik. Dirinya benar-benar ingin melarikan diri. Namun di hadapan orang kuat yang gila dan di ranah transendensi, mereka berdua bahkan bukanlah ahli transendensi. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka mencari kematian? Bagi Xiao Supreme dan Kincen tidak sulit untuk bertarung melampaui level di atas level lainnya. Tetapi transenden berbeda. Ini adalah ranah yang sama sekali berbeda. Ini mewakili supremasi sejati. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Di samping, Kincen melirik praktisi hebat dari klan kegelapan di ranah transenden itu, sebelum kemudian mengikuti Xiao Supreme. Sosoknya melesat. Kedua orang itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan langsung menuju ke kedalaman laut kosmik. Kemana kalian mau pergi? Praktisi hebat dari klan kegelapan itu meraung dengan marah, dan lalu dirinya mengejar Kincen dan Xiao Supreme. Tangan besarnya langsung terulur seperti langit gelap menutupi langit dan menangkap secara langsung. Duar, tangan besar itu berubah menjadi paksaan tanpa akhir dan langsung menangkap Kincen dan Xiao Supreme. Potong, mata Kincen berkedip dingin dan dirinya tiba-tiba berbalik, lalu menebas dengan pedangnya. Dengan suara letupan, kilat menyambar, merobek celah pada tangan besar tersebut. Tapi saat berikutnya, tangan besar itu jatuh dan dengan geras, gelombang besar menghantam lautan kosmik, mendorong Kincen dan Xiao Supreme ke laut kosmik yang tak berujung. Xiao Supreme seketika memuntahkan darah dan dia mengumpat dengan marah. Saya telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun. Saat pertama kali naik, saya diburu oleh lelaki tua dari leluhur iblis Yuan saat itu.
dan saya tidak menyangka bahwa saya akan diburu oleh orang lain ketika naik ke laut kosmik. Pak Tua, tunggu saja, aku akan melihat bagaimana aku akan menghancurkanmu sampai mati ketika aku menerobos ranah transendensi, kata Xiao Supreme. Dia mengumpat dengan marah di dalam hatinya sambil melarikan diri, sambil meludahkan darah dari sudut mulutnya. Ledakan, asal-usul transenden yang tak terbatas ditekan, dan Xiao Supreme juga Qin Chen diledakkan lagi dan lagi dengan rasa sakit dan juga bekas luka yang parah di sekujur tubuh mereka berdua. Orang tua, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku bertarung denganmu. Jika kamu berada di level yang sama, aku akan mengambil nama keluargamu jika aku tidak mengalahkanmu, kata Xiao Supreme. Dia mengutuk, tetapi dia pun terbang secepat yang dia bisa. Sementara di samping Qin Chen tercengang. Bayangan Xiao Supreme di benaknya sebagai seorang senior saat ini tiba-tiba runtuh. Apakah ini masih senior Xiao Supreme yang legendaris? Kenapa itu sangat mirip dengan bandit? Akan tetapi pada saat ini Qin Chen tidak terlalu memperdulikannya lagi dan Qin Chen terbang sambil melarikan diri. Sementara dari belakang, praktisi transenden dari klan kegelapan terus-menerus mengejar dan membunuh Qin Chen dan Xiao Supreme seraya melancarkan serangannya terus-menerus dari kejauhan. Duar, duar. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, seperti dewa dan iblis terus-menerus menghancurkan mereka. Dua semut, tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri hari ini, kamu tidak dapat lepas dari genggamanku. Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian, kata praktisi transenden dari klan kegelapan itu. Dia meraung, dan aura transenden tak berujung melonjak dari tubuhnya. Samar-samar terlihat bahwa di belakangnya sebuah benua gelap kuno muncul memancarkan aura yang menentang surga. Jika hal ini terus berlanjut, pasti akan terjadi pertarungan maut antara kedua belah pihak. Nah Qin Chen, jika kita benar-benar ingin bertarung nanti, kamu harus lari lebih dulu dan serahkan orang ini kepadaku, kata Xiao Supreme. Dia menggertakkan giginya dan matanya menjadi galak. Tidak, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan bodoh, kata Xiao Supreme. Dia menggertakkan gigi. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kita berada di atas angin sebelumnya, itu karena orang ini tidak berjuang keras. Jika tidak, jika orang kuat di ranah transenden begitu mudah untuk dibunuh, alam semesta awal kita tidak akan diselimuti oleh bayang-bayang klan kegelapan. Lagi pula, aku harus memastikan keselamatanmu di saat memasuki laut kosmik kali ini. Sedangkan untuk keselamatanku, jangan khawatir. Apakah menurutmu aku tidak punya kartu trup lain? Bagaimana mungkin aku berani datang ke laut kosmik tanpa kartu trup, tanpa persiapan yang cukup, kata Xiao Supreme. Namun sebelum Xiao Supreme selesai berbicara, dirinya tiba-tiba mengaktifkan pagoda Huang Tian. Lalu dengan keras dia memblokir serangan praktisi kegelapan itu, tetapi seluruh tubuhnya meledak lagi dengan bekas luka yang ada di sekujur tubuhnya. Sial, kamu menyakitiku, Xiao Supreme berteriak dengan marah. Lupakan, lebih baik melarikan diri demi hidupmu. Xiao Supreme berlari dengan sangat cepat. Tiba-tiba dirinya melihat pusaran gelap di kejauhan dan matanya berbinar. Ada lubang cacing di sana, masuklah, kata Xiao Supreme. Begitu kata-katanya keluar, Xiao Supreme langsung bergegas ke depan. Saat ini Qin Chen juga melihat lubang cacing tersebut dengan cahaya yang bersinar. Lubang cacing di laut kosmik sangat berbahaya dan itu akan mengarah ke alam rahasia yang menakutkan. Tetapi pada saat ini Qin Chen dan Xiao Supreme tidak terlalu peduli. Ingat, setelah memasuki lubang cacing, langsung masuk ke pagoda Guyu. Pagoda ini adalah harta karun transenden yang dapat melindungi keselamatan Anda, kata Xiao Supreme. Xiao Supreme berkata sambil mempercepat lajunya. Saat ini mereka hanya berjarak beberapa meter dari lubang cacing tersebut. Tidak mudah memasuki lubang cacing. Di kejauhan, praktisi transenden dari klan kegelapan itu begitu luar biasa sehingga bahkan sebuah tangan besar pun datang untuk melihatnya. Itu menerjang dan duar. Kali ini dia langsung mengaktifkan asal-usulnya dan kekuatan kehidupan juga dibakar olehnya. Kekuatan mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan kehidupan dikombinasikan dengan kekuatan asal langsung menyelimuti Qin Chen dan Xiao Supreme dalam sekejap. Lubang cacing di laut kosmik penuh dengan bahaya. Tidak ada yang tahu kemana arahnya itu. Bahkan dia tidak berani masuk ke lubang cacing tersebut. Duar. Pohon palem besar jatuh dan seluruh laut kosmik menimbulkan tsunami. Qin Chen melihat dengan tajam dan tiba-tiba berbalik. Cahaya guntur yang tak berujung mekar dari tubuhnya dan dia menahan pukulan ini.
Dengan keras, Qinchen langsung terpental. Seluruh tubuhnya retak dan saat berikutnya, Qinchen dan Xiao Supreme pun sudah bergegas masuk ke dalam lubang cacing. Saat mereka berdua memasuki lubang cacing, kekuatan yang menakutkan sepertinya langsung merobek tubuh Qinchen. Kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan praktisi klan kegelapan sebelumnya. Tubuhnya yang kuat tidak dapat bertahan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Tidak baik, kata Qinchen. Dirinya terkejut dan buru-buru memasuki pagoda Guyu. Di saat dia memasuki pagoda Guyu, raungan praktisi transenden dari klan kegelapan terdengar dari luar lubang cacing. Kekuatan mengerikan datang dari dunia luar, dan pagoda Guyu milik Qinchen itu adalah dikombinasikan dengan pagoda Huangtian Xiao Supreme itu meledak secara tiba-tiba. Kemudian langsung berguling mengarah kedua arah dan bergas-gas ke kedalaman lubang cacing, sebelum kemudian mereka menghilang dalam sekejap. Setelah Qinchen dan Xiao Supreme menghilang ke dalam lubang cacing yang luas, sosok gelap ahli transenden muncul di luar lubang cacing dalam sekejap. Sial, aku benar-benar membiarkan mereka berdua kabur, kata praktisi transenden dari klan kegelapan itu. Dia memandang lubang cacing hitam pekat di depannya dengan ekspresi jelek di wajahnya dan kemarahan yang tak ada bisa melonjak di dalam hatinya. Seorang pria kuat di ranah transenden seperti dirinya sebenarnya telah membiarkan dua semut yang bahkan bukan ahli transenden melarikan diri dari tangannya. Jika sampai berita ini menyebar, saya khawatir dirinya akan kehilangan muka sepenuhnya. Apalagi kejadian hari ini tidak boleh diketahui oleh nenek moyang. Karena begitu nenek moyang klan kegelapannya mengetahui bahwa dia telah membiarkan dua makhluk kecil dari alam semesta asli lepas dari genggamannya, maka dirinya akan mendapat hukuman dan masalah besar. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka kabur. Wajah praktisi transenden klan kegelapan itu memiliki ekspresi jelek, dan sosoknya pun tiba-tiba memasuki lubang cacing tersebut. Dalam sekejap, kekuatan lubang cacing yang tak terbatas langsung menyelimuti dirinya. Kekuatan lubang cacing ini sangatlah menakutkan. Itu mengandung kekuatan robek yang luar biasa dan sebenarnya mencoba menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Kekuatan lubang cacing yang sangat menakutkan, kata praktisi klan kegelapan itu. Wajahnya di ranah transenden saat ini berubah sedikit dan dia buru-buru mengambil tindakan. Segera gelombang kekuatan transenden yang tak terlihat menyelimuti tubuhnya. Namun meskipun begitu, tubuh fisiknya masih menghilang sedikit demi sedikit. Kekuatan penghancur lubang cacing ini begitu menakutkan, bahkan tubuh transendenku pun tidak dapat menahannya, kata praktisi kegelapan itu. Dia nampak ketakutan. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan lalu dengan keras, batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya dan itu melonjak dalam sekejap. Tiba-tiba kekuatan lubang cacing yang menutupi tubuhnya pun dengan cepat diblokir. Praktisi transenden klan kegelapan itu memandangi batu giok hitam di tangannya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Giok ini adalah harta berharga yang diberikan kepadaku oleh nenek moyangku. Saat aku bertemu dengan pria dari alam semesta asli, aku bisa langsung menggunakan batu giok hitam ini untuk membunuhnya. Sayang sekali aku tidak bisa, dan aku hanya bisa mengeluarkannya sekarang. Sial, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya sudah mengeluarkan batu giok hitam ini sejak lama, kata praktisi itu. Pada saat ini dirinya akhirnya mengerti mengapa leluhurnya membuat pengaturan seperti itu. Tetapi sayang, itu sudah terlambat. Tidak peduli apa, aku harus membunuh kedua orang itu sesegera mungkin. Pergi ke arah ini dulu. Aku ingat bahwa arah ini seharusnya adalah tempat orang dengan pedang suci itu pergi. Orang ini memiliki dua harta karun tingkat transenden. Bunuh dia terlebih dahulu dan aku akan mendapatkan hasil panen yang besar, kata praktisi dari klan kegelapan di ranah transenden itu. Sambil berpikir, sosok praktis itu bergoyang langsung ke kedalaman lubang cacing dan mengikuti ke arah di mana Qinchen pergi. Karena Xiao Supreme dan Qinchen telah berpisah dan Qinchen pergi ke arah lain, dan ahli transenden dari klan kegelapan itu memutuskan untuk mengejar Qinchen saja. Namun sayang, waktu dan ruang di lubang cacing ini sangat kacau. Segera ahli teratas transenden dari klan kegelapan itu pun kehilangan jejak Qinchen, dan dirinya hanya bisa mencoba peruntungannya untuk menemukan Qinchen. Di lain sisi, setelah Qinchen memasuki pagoda Guyu, Qinchen merasakan gelombang pusing.
kesadarannya menembus pagoda Guyu dan dirinya melihat kekacauan ruang dan waktu di luar. Qingchen terus-menerus menyusupkan kesadaran spiritualnya, mencoba mencari tahu kemana dia akan pergi. Tetapi dirinya tidak bisa mengendalikan arahnya sama sekali di lubang cacing ini, dan Qingchen hanya bisa membiarkan lubang cacing ini membawa dirinya lebih dalam. Dan saat ini Qingchen juga benar-benar telah kehilangan jejak dari Xiao Supreme. Namun Qingchen tidak berkecil hati dan mulai berlatih langsung di pagoda Guyu. Setelah memasuki laut kosmik, Qingchen dengan jelas-jelas merasakan hambatan dalam kultivasinya di alam semesta awal, karena dia akan tertekan oleh asal mula alam semesta awal. Oleh karena itu tidak mungkin untuk menerobos ke ranah transenden. Tetapi di lautan kosmik ini, Qingchen jelas-jelas merasa bahwa tingkat kultivasinya benar-benar tidak dibatasi. Selama dirinya terus berlatih, maka dirinya akan mampu menerobos ke ranah transendensi. Tetapi untuk menerobos ke ranah transendensi membutuhkan banyak energi dan bukanlah tugas yang mudah. Jika tidak, klan kegelapan tidak akan berpikir untuk menyerang kemana-mana. Tugas paling mendesak sekarang adalah Qingchen harus mengkonsolidasikan kultivasinya. Dengan cara ini, Qingchen pun terus berlatih di dalam pagoda Guyu. Pertarungan dengan praktisi klan kegelapan di ranah transendensi sebelumnya memberi Qingchen pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri, dan dia juga perlu mendapatkan banyak inspirasi. Waktu dengan singkat berlalu, dan saya tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba Qingchen merasakan kejutan tiba-tiba datang di kehampaan di luar. Dirinya segera terbangun dari kultivasinya, dan kesadarannya langsung menjangkau keluar pagoda Guyu. Qingchen melihat kabut di luar pagoda Guyu dan retakan ruang waktu muncul di depannya. Di balik retakan itu, sepertinya ada dunia yang sunyi. Retakan ini membayangi dan bisa hilang kapan saja. Qingchen bergegas ke celah itu bersama pagoda Guyu tanpa berpikir. Dan ketika Qingchen bergegas keluar dari celah itu, retakan itu langsung menutup sebelum kemudian menghilang. Jika Qingchen terlambat sedikit saja, maka dirinya pasti akan terpotong-potong oleh retakan itu. Begitu Qingchen bergegas keluar dari celah, Qingchen tampak sangat waspada dan dengan hati-hati merasakan dunia luar. Karena apa yang muncul di depan Qingchen saat ini adalah hutan belantara yang gundul tanpa jejak manusia sedikit pun. Tampaknya ini adalah dunia yang sepi. Tubuh Qingchen bergoyang, dia muncul dari pagoda Guyu, muncul langsung di dunia luar, dan kemudian langsung menyimpan pagoda Guyu. Pagoda Guyu adalah harta karun tingkat transenden, jadi Qingchen tidak boleh membiarkan pagoda Guyu ini terekspos dengan mudah. Setelah melakukan ini, Qingchen mulai memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Waktu dan ruang di hutan belantara ini sangat padat. Kesadarannya meluas hingga kurang dari 1% dari alam semesta aslinya. Bahwa atmosfer di sini sangat kuat, itu berbintik-bintik, sepertinya memiliki aura asli yang lebih maju dari kekuatan awal asal alam semesta, namun tidak dapat benar-benar dirasakan. Dengan kata lain, mustahil untuk benar-benar menyerap kekuatan asli di sini. Saat ini, yang bisa Qingchen lihat itu hanyalah gurun tanpa napas kehidupan. Selain itu, ada jurang di mana-mana, dan bahkan beberapa retakan tak kasat mata yang tersembunyi di dalam kehampaan terbelah. Qingchen menghirup udara. Bagaimana ini bisa menjadi alam bertahan hidup? Ini jelas merupakan alam rahasia yang sangat penuh bahaya. Mungkinkah ini adalah alam semesta yang telah jatuh? Atau suatu tempat rahasia berbahaya di laut kosmik? Saat ini Qingchen juga datang ke lautan semesta untuk pertama kalinya. Meskipun Xiao Supreme menjelaskan bahwa hal tentang laut semesta kepadanya dalam perjalanan, namun Qingchen masih sangat berhati-hati ketika dia datang ke tempat yang aneh untuk pertama kalinya. Memahami bahayanya di sini, Qingchen membangkitkan semangatnya dan bergerak lebih dalam dengan hati-hati. Setelah Qingchen berjalan lama lagi, dirinya menyadari bahwa celah tersembunyi di kehampaan yang dia lihat sebelumnya bukanlah apa-apa. Sepanjang jalan dirinya melihat jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya pun tidak dapat memindai hingga ke dasar, dan dirinya menemukan celah gelap yang tergantung terbalik. Retakan yang kering itu tergantung, pecah dan berantakan. Dan puncak gunung yang besar itu miring. Banyak retakan di tanah saling bersilangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Sepertinya saya telah sampai di benua yang ditinggalkan atau alam semesta yang rusak, kata Qingchen. Qingchen melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Dia berpikir dalam-dalam di dalam hatinya. Dalam hal ini, kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Pikiran itu baru saja muncul begitu saja di benak Qingchen.
Namun tiba-tiba bayangan hitam muncul dari jurang yang sangat dalam dan bergegas menuju ke arah Qingchen. Qingchen lalu menebas dengan pedangnya tanpa memikirkannya, melepaskan energi pedang yang mematikan secara langsung. Kesadaran spiritual Qingchen sudah sangat kuat sampai batas tertentu. Meskipun ketika dia datang ke sini, dia merasakan kekuatan magisnya sepertinya terbatas, dan dia tidak bisa semaksimal di alam semesta aslinya, tetapi itu juga sangat menakutkan. Ketika pedang itu keluar, itu langsung menimbulkan kekuatan membunuh yang mengerikan di sekitarnya, dan langsung bertabrakan dengan bayangan hitam. Duar, ada ledakan dahsyat di kehampaan, dan Qingchen merasakan dampak yang sangat kuat, dan dirinya segera terlempar karena dampak tersebut. Terlebih lagi kekuatan yang kuat mencoba menghancurkan tubuhnya. Dengan keras Qingchen merasakan sakit yang menusuk dari dadanya, rasa manis terasa di tenggorokannya dan hampir dia mengeluarkan seteguk darah. Ekspresi Qingchen berubah drastis. Jika tubuhnya tidak ditingkatkan ke level transenden oleh pagoda Guyu, pukulan ini saja sudah cukup untuk menembus tubuhnya. Qingchen tidak berani gegabah dan segera mengaktifkan pedang karat misterius secara ekstrim. Kesadarannya menyapu bayangan hitam yang tiba-tiba menyerang ke arahnya, karena takut lawan akan datang untuk membunuhnya lagi. Namun kekhawatiran Qingchen jelas tidak diperlukan, meskipun dirinya terlempar oleh bayangan hitam dengan tergesa-gesa. Namun bayangan itu juga tidak memanfaatkannya. Dia terkena pedang berkarat misterius Qingchen, dan bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan menyedihkan di udara, sebelum kemudian meninggalkan jejak samar. Bayangan itu kemudian berbalik dan lari ke celah, menghilang tanpa jejak. Apa-apaan ini? Qingchen terkejut. Ternyata ada makhluk aneh pada celah ruang di sini.